Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya tahun 2012. Saya dari kelompok 5. Baiklah, ini saya akan menyampaikan materi mengenai proses kebijakan. Yang mana yang pertama terdapat isu kebijakan. Istilah isu kebijakan atau policy issues pada intinya lazim muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang atau akan ditempuh, atau pertentangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian isu tersebut, yaitu menurut dan dalam Wahab mengatakan isu kebijakan dengan begitu lazimnya merupakan suatu produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Nah, Hok dan Gun dalam Wahab juga memberikan pendapat mengenai isu tersebut. Isu bukan hanya mengandung makna adanya suatu masalah atau ancaman, tetapi juga peluang-peluang bagi tindakan positif tertentu dan kecenderungan yang dipersiapkan sebagai memiliki nilai potensial yang signifikan. Nah, terdapat pemahaman dari Alford dan Friedland dalam Wahab yang menyatakan bahwa isu bisa jadi merupakan kebijakan-kebijakan alternatif atau suatu proses yang dimaksudkan untuk menciptakan kebijakan baru atau kesadaran suatu kelompok mengenai kebijakan-kebijakan tertentu yang dianggap bermanfaat bagi mereka. Nah, berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu merupakan suatu masalah baru yang timbul dari adanya perbedaan permasalahan, memiliki potensi yang berbeda dalam penanganannya di suatu masalah. Nah, timbulnya isu kebijakan publik terutama karena telah terjadi konflik perbedaan persepsional di antara para aktor atau suatu situasi problematik yang dihadapi oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu. Setelah kita mengetahui bagaimanakah isu kebijakan selanjutnya kita akan membahas mengenai agenda kebijakan. Agenda kebijakan dapat didefinisikan sebagai tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tersebut. Kingdon 1964 mengemukakan agenda merupakan sebuah daftar pokok soal atau subjek atau masalah yang menjadi pusat perhatian serius pada waktu tertentu bagi para penjabat pemerintah maupun orang di luar pemerintahan yang terkait erat dengannya. Nah, Barbara Nelson juga mengemukakan bahwasanya proses agenda kebijakan berlangsung ketika penjabat publik belajar mengenai masalah-masalah terbaru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya masalah dalam agenda kebijakan. Menurut Lester dan Stewart, faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya masalah dalam suatu agenda kebijakan yaitu yang pertama, suatu isu telah melampaui proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama didiamkan. Kedua, partikularitas, yaitu merupakan isu dapat menunjukkan dan mendramatisir isu yang lebih besar. Ya, faktor yang ketiga, mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor human interest. Faktor yang keempat yaitu mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan dan legitimasi dan masyarakat. Yang kelima yaitu isu tersebut sedang menjadi tren atau sedang diminati oleh banyak orang. Dalam agenda kebijakan terdapat dua jenis agenda kebijakan menurut Roger Wyckoff and Charles D. Elder yang mengidentifikasi ada dua macam agenda kebijakan. Yang pertama yaitu
yaitu agenda sistemik. Nah, agenda sistemik ini terdapat dalam setiap sistem politik di tingkat nasional dan daerah. Agenda sistemik terdiri dari semua isu yang menurut pandangan anggota-anggota masyarakat politik pantas mendapat perhatian publik dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam yurisdiksi wewenang pemerintahan serta agenda sistemik ini terdiri dari isu yang secara umum dirasakan oleh masyarakat, mendapat perhatian masyarakat luas, misalnya masalah kemiskinan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jenis lembaga yang kedua yaitu agenda lembaga. Agenda lembaga ini terdiri dari masalah-masalah yang mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pejabat pemerintah, misalnya agenda kepresidenan, agenda pengadilan, dan agenda lembaga ini mempunyai sifat lebih khusus daripada agenda sistemik. Agenda lembaga ini dapat dibedakan menjadi pokok agenda lama dan agenda baru. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu perumusan masalah dalam analisis kebijakan. Untuk memecahkan suatu masalah yang rumit adalah tidak sama dengan cara untuk memecahkan masalah yang sederhana. Masalah yang sederhana memungkinkan analisis menggunakan metode-metode konvensional. Sementara masalah yang rumit menuntut analisis untuk mengambil bagian aktif dalam mendefinisikan hakikat dari masalah itu sendiri. Dalam mendefinisikan secara aktif hakikat suatu masalah, para analis harus tidak hanya menghadapkan diri mereka pada keadaan problematis, tetapi juga harus membuat penilaian dan pendapat secara kreatif. Hal ini berarti bahwa analisis kebijakan dibagi ke dalam dua jenis analisis secara seimbang, yaitu perumusan masalah dan pemecahan masalah. Dengan kata lain, pemecahan masalah hanyalah salah satu bagian dari kerja analisis kebijakan. Gambaran tentang pemecahan masalah bertolak dari pandangan bahwa kebijakan bermula dari masalah-masalah yang sudah terartikulasi dan ada dengan sendirinya. Semestinya kebijakan bermula ketika masalah-masalah yang diketahui nampak. Masalah-masalah yang terhadapnya seseorang dapat membuat hipotesis tentang serangkaian tindakan yang mungkin dan yang terhadapnya seseorang dapat mengartikulasikan tujuan-tujuan, bukan masalah-masalah yang jelas, tetapi kekhawatiran yang bercampur aduk. Kelompok-kelompok penekan politik menjadi aktif tidak sebagaimana biasanya, atau kegiatan mereka menjadi lebih terberitakan. Indikator-indikator sosial formal dan informal memberi tanda kecenderungan yang tidak dikehendaki atau kecenderungan-kecenderungan yang dapat diinterpretasikan sebagai titik yang diinginkan. Terdapat tanda-tanda kemudian masalah, tetapi tidak seorang pun mengetahui apa masalah tersebut. Dengan kata lain, keadaannya sedemikian rupa sehingga masalah itu sendiri problematis. Analisis kebijakan mengandung proses untuk mencari dan merumuskan masalah-masalah, mencakup penetapan perumusan masalah dengan tujuan untuk menginterpretasi gejala stres yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, sekianlah pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.